Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Shalom, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam kesempatan yang indah ini, saya mau sedikit sharing tentang Natal, sharing tentang kelahiran Tuhan Yesus, karena di setiap momen-momen Natal banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai yang namanya Tuhan Yesus. Mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, apalagi yang tidak suka dengan Tuhan Yesus, dengan kita khususnya yang percaya kepada Dia, banyak pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya ingin menjatuhkan iman percaya kita. Tapi saya tidak mau bahas hal itu. Saat ini saya mau sedikit menjelaskan tentang, karena ada yang bertanya kepada saya, juga orang yang mengenal Tuhan yang bertanya, apa iya Natal itu di tanggal 25 Desember? Ada banyak yang bertanya, apakah betul Yesus itu lahir di tanggal 25 Desember? Kalau saya yakin, saya diminta tolong untuk menjelaskan di mana ayatnya yang menyatakan bahwa Yesus itu lahir di tanggal 25 Desember. Apa ada ayat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus lahir di tanggal itu? Mungkin ada banyak orang yang mengatakan juga sampai saat ini pun tidak ada ahli atau orang-orang yang pasti gitu ya, mengetahui atau memastikan bahwa memang Tuhan Yesus itu lahir di tanggal 25 Desember. Bagi saya, bagi kita, bagi orang yang percaya pada Tuhan Yesus, tapi belum mengerti dan yang masih meragukan kelahiran Tuhan Yesus di tanggal 25 Desember, saat ini kita akan sama-sama belajar, dan saya mau coba untuk menjelaskan hal ini, dan supaya saya berharap supaya kita tidak meragukan lagi dan membuat kita seakan-akan menganggap kita merayakan atau tidak, kita melakukan atau tidak, itu tidak penting. Yang penting, saya sudah percaya Yesus dan Yesus itu sudah lahir dan itu ada di Alkitab. Hari ini telah lahir bagi kamu, ada kesukaan yang besar, yang juru selamat di kota Daud. Mungkin seperti itu ayatnya, memang dikatakan hari ini. Tapi kita mau belajar bersama-sama, kenapa kok diambil tanggal 25 Desember? Bagi saya, Natal adalah sesuatu yang agung. Bagi saya, Natal itu adalah kejadian yang luar biasa, sesuatu yang kudus, yang sangat mulia, karena hari ini telah lahir Sang Juru Selamat di kota Daud. Jadi bagi banyak orang yang tidak percaya mengatakan di tanggal 25 Desember itu hari lahirnya Dewa Matahari. Saya tidak mau tahu itu. Entah itu lahirnya Dewa Kucing atau Dewa Kodok atau apalah. Saya tidak mau tahu, saya tidak akan ambil pusing tentang hal itu semua. Karena apa? Karena Natal bukan berbicara tentang Dewa Matahari. Tapi Natal adalah berbicara tentang bahwa Yesus Sang Juru Selamat telah lahir buat setiap kita yang percaya. Jadi kenapa kok kita merayakan Natal di tanggal 25 Desember? Ya karena Alkitab yang mengatakan bahwa memang ada tertulis ya di dalam Alkitab. Mungkin secara letterlek kan mungkin memang tidak dijelaskan di tanggal 25 Desember. Tapi kok kenapa diambil di tanggal 25 Desember? Karena ini mungkin sangat mudah ya buat saya untuk menjelaskan dalam hal itu di dalam Alkitab. Ya kalau kamu mungkin orang yang bertanya mengatakan demikian, kalau kamu memang yakin, mana Alkitab mengatakan seperti itu, bagaimana cara menjelaskannya? Oke, kita akan mulai masuk. Saya akan buka di dalam Lukas 1 ayat yang ke-26. Dikatakan, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Seringkali orang membaca ayat ini mungkin lewat begitu saja. Mereka tidak membaca dengan betul, dan mereka tidak yang mungkin yang sudah percaya kepada Tuhan, yang penting Tuhan Yesus sudah lahir, ya sudah. Dan orang bapak-bapak gereja, pemerintah semuanya sudah menetapkan di tanggal 25 Desember, ya sudahlah. Tapi kalau ada orang yang bertanya apakah ada ayatnya di dalam Alkitab Yesus itu lahir di tanggal itu,
kita kebingungan untuk menjawabnya. Tapi saat ini kita melakukan belajar bersama-sama bagaimana kita akan menjawabnya. Dijelaskan di situ, di dalam bulan yang ke-6. Nah, ini kita mau mulai belajar ya. Orang Yahudi merayakan tahun baru atau kepalanya eh, tahun itu di bulan 9 atau September. Sampai hari ini. Orang Yahudi merayakan kepalanya tahun itu di bulan 9 September. Nah, apakah bulan yang ke-6 itu September? Tidak. Kita hitung ya, mulai September itu tahun barunya. Jadi kita hitung Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya toh? Jadi bulan yang ke-6 adalah jatuh di bulan Maret. Di bulan Maret atau di bulan yang ketiga. Jadi malaikat datang kepada Maria pada bulan Maret atau bulan yang ketiga. Pertama kali Maria menerima kabar bahwa dia mengandung itu di bulan Maret. Jadi sampai saat ini kalau kita pergi ke Nazaret, ke Galilea ya, sampai saat ini di tanggal 25 Maret itu adalah hari libur. Kenapa hari libur? Karena mereka sedang merayakan di mana malaikat Tuhan menjumpai Maria. Dan ini bukan hitung-hitungan yang nggak jelas, saudara. Ini Alkitab yang ngomong karena di bulan yang ke-6, yaitu bulan Maret, ya. Lalu kita tahu sekarang ya. Jadi malaikat datang di bulan Maret, bulan yang ketiga. Lalu kita tahu seorang wanita itu mengandung selama 9 bulan. Dia mengandung. Jadi jelas dikatakan Maria menerima kabar mengandung di bulan Maret dan selama 9 bulan ia mengandung. Jadi bulan yang ketiga 9 bulan mengandung dan tepat di bulan Desember Tuhan Yesus lahir. Jadi sangat jelas, sangat tepat sekali kalau Yesus itu lahir di bulan Desember. Ini sangat jelas hitung-hitungannya dan sangat mudah sekali. Dan sampai saat ini pun di tanggal 25 Maret itu adalah hari libur di sana. Kenapa? Karena mereka merayakan Maria menerima atau malaikat menjumpai Maria. Menerima firman Maria. Jadi apapun yang tentang kelahiran Tuhan Yesus itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan yang namanya Dewa Matahari. Dewa apalah, katanya di tanggal 12 Desember itu lahirnya Dewa Matahari. Kita tidak ambil pusing tentang hal itu. Yang kita tahu bahwa Yesus sudah lahir. Dan tepat di bulan Desember itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Itu hanya kalau kita mempercayai atau kita mendengarkan orang-orang yang mengatakan lahirnya Dewa Matahari itu hanya upaya untuk membodohi saja, saudara, atau upaya untuk menyesatkan kita saja supaya kita tidak mempunyai iman di dalam Kristus. Tapi ada banyak orang yang tidak senang juga kita, orang-orang yang percaya ini merayakan Natal. Karena ada banyak orang yang tidak bisa terima tentang Allah menjadi manusia. Nah ini yang sudah setiap tahunnya terjadi seperti itu. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menyudutkan kita supaya kita tidak punya iman di dalam Tuhan. Tapi saya mau tekankan bahwa kita orang yang percaya merayakan Natal dan kita harus rayakan Natal dengan sukacita yang besar. Karena ada sukacita yang besar. Firman Tuhan katakan, karena hari ini telah lahir bagi kita Sang Juru Selamat. Sebagai hormat kita atas keagungan dan karya Tuhan. Jadi kita merayakan Natal bukan karena Tuhan yang suruh, tapi rasa hormat kita kepada Tuhan yang sungguh luar biasa. Karena kita tahu Yesus adalah Juru Selamat dan Dia Allah rela menjadi manusia. Itu sesuatu kejadian yang sangat mulia bagi saya. Karena apa kita harus merayakan Natal? Karena Natal adalah kejadian yang dahsyat. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk merayakan Natal.
Tapi kenapa kita merayakan Natal? Karena kita merasa bahwa karya Tuhan itu sungguh luar biasa. Tapi orang-orang tidak percaya akan terus menyerang. Mereka akan mengatakan di bulan Desember adalah bulan dingin, kata mereka. Dan tidak mungkin gembala-gembala menjaga kawanan dombanya di dalam bulan itu. Mungkin mereka juga menyerang seperti itu. Untuk itu kita harus tahu, di daerah Palestina ya, khususnya di Bethlehem, di dekat Bethlehem itu ada tempat yang namanya Bet Sakur ya. Kenapa kok namanya seperti itu? Karena diambil dari kata gembala-gembala yang sedang berjaga kawanan ternaknya. Mungkin kita bertanya, bulan Desember kan dingin. Tidak mungkin gembala-gembala menjaga di musim dingin. Tapi kita juga tahu ya, kita harus tahu di tempat itu terkenal ada banyak gua-gua batunya. Nah ini gua-gua batunya ini cukup besar. Jadi sangat mungkin sekali seorang gembala-gembala ini menjaga kawanan ternaknya bukan di padang belantara, lapangan seperti itu. Tapi di sana ada banyak gua-gua batu yang cukup besar. Dan sangat mungkin mereka menjaga kawanan ternak yang mungkin sekitar 50 atau sampai 60 domba bisa masuk di dalam gua itu. Makanya kan Alkitab ngomong ya, Alkitab mengatakan sinar terang menerpa mereka dan mereka takut. Kenapa mereka takut? Kalau mereka menjaga kawanan ternaknya di lapangan dan sinar terang itu datang menerpa mereka, mereka tidak akan takut karena mereka tahu apa yang sedang terjadi. Tapi masalahnya mereka ada di dalam goa dan mereka sangat ketakutan ketika sinar terang itu menjumpai mereka. Itu sangat jelas Alkitab mengatakan mereka ketakutan dan malaikat mengatakan jangan takut. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-9 sampai 11 tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di Alkitab jelas mengatakan jadi Yesus sudah lahir dan Alkitab mengatakan malaikat menjumpai gembala-gembala ini di bulan Desember meskipun bulan itu bulan dingin. Orang-orang banyak yang tidak mengenal Tuhan, mereka tidak mengerti. Jadi mereka bisa ngeles dari kita karena di bulan itu bulan dingin. Karena mereka tidak tahu mungkin di sana ada gua-gua seperti itu. Jadi Alkitab sudah jelas dan bapak-bapak gereja juga tidak mungkin mencampur adukkan tentang kelahiran Tuhan Yesus dengan dewa matahari. Dan Alkitab saya percaya bahwa tidak akan pernah salah. Dan Natal itu sangat suci dan sangat kudus sehingga bapak-bapak gereja dari awal-awal abad sudah mengkaji dengan betul dan meneliti dengan betul. Jadi jangan kita percaya dengan dan terpengaruh dengan edaran-edaran yang tidak jelas, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjatuhkan iman percaya kita, yang membuat kita tidak yakin, apalagi sampai membuat kita tidak menghargai Natal. Merayakan atau tidak merayakan tidak penting. Yang penting saya tahu bahwa Yesus sudah lahir, ya sudah. Tapi bagi saya Natal harus dirayakan. Natal harus diagungkan. Kenapa? Karena di situ pada hari ini Yesus telah lahir, Sang Juru Selamat. Dan saya yakin dan percaya itu bukan karena kita disuruh oleh Tuhan, tapi karena rasa hormat kita, rasa syukur kita yang sangat besar. Seperti orang-orang Majus, orang gembala ini mereka membawa persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan karena mereka tahu bahwa hari itu telah lahir Sang Juru Selamat. Mereka membawa persembahan dan kita pun merayakan Natal membawa persembahan yang harum, yang mulia, yang bernilai ya, yang murni ya. Jadi Natal rayakan dengan kekudusan. Natal rayakan dengan sukacita. Natal bukan dirayakan dengan dendam. Natal bukan dirayakan dengan pesta pora, mabuk,
atau pakai kostum yang apa ya, rok mini seperti itu orang-orang yang tidak menghargai Natal. Tapi Natal harus dirayakan dengan berpakaian yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Natal dirayakan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan kekudusan, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada akar pahit. Kita mau tinggalkan semuanya itu. Karena apa? Natal berbicara tentang kekudusan. Natal bicara tentang kemurnian. Kita harus mempersembahkan yang murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Natal harus dirayakan. Rayakan Natal dengan sukacita, dengan damai, dengan pertobatan, dengan kekudusan, dan dengan kasih. Karena Alkitab sudah jelas mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rayakanlah Natal dengan kasih, karena dengan kasih Allah yang begitu besar, Allah merelakan anaknya yang tunggal bagi setiap kita yang percaya, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Di dalam Matius mengatakan juga, tetapi Yesus berkata mereka, jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Atau karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ini perumpamaan, saudara ya. Mungkin orang akan bertanya, wah, Alkitab bukan ilmu tafsir. Ini bukan ilmu tafsir, saudara. Ini hikmat. Tuhan memberi hikmat buat saya. Tuhan memberi hikmat buat saudara. Tuhan memberi hikmat buat kita semua yang percaya. Meskipun Alkitab mungkin tidak menjelaskan di tanggal 25 Desember persis, di situ hari raya kelahiran Tuhan Yesus. Tapi kita mau menghargai keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh bapak-bapak gereja. Dan mereka juga tidak akan mencampur adukkan tentang kelahiran Dewa Matahari atau apalah itu. Yang membuat kita tidak menghargai Natal. Tapi biarlah kita mau mengerti meskipun dengan akal kita yang Tuhan sudah berikan. Ini bukan ilmu tafsir. Tapi ini adalah sebuah pemikiran yang mungkin yang Tuhan berikan buat setiap kita, khususnya orang-orang yang percaya. Saya tidak berbicara tentang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya yakin kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita mengerti betul tentang Tuhan, kita beri hikmat oleh Tuhan. Bukan ilmu tafsir, tapi ini sesuatu yang Tuhan memberi hikmat yang luar biasa buat setiap kita untuk kita mengerti. Jadi Natal bukan Tuhan yang menyuruh kita merayakan, tapi kita punya pemikiran yang kita harus rayakan Natal, supaya Natal ini luar biasa, supaya Natal ini dengan damai sejahtera, Natal kejadian yang dahsyat. Terima kasih, mungkin penjelasan saya sangat terbatas karena pengetahuan saya juga cukup masih sedikit sekali. Mungkin saya bukan lulusan pendeta atau pernah sekolah untuk teologi atau pendalaman Alkitab. Saya tidak seperti itu. Saya adalah hamba biasa dan saya cuma mau belajar tentang Tuhan Yesus, dan saya mau terus banyak belajar karena saya tahu saya banyak kurang, saya tahu saya banyak apa yang saya tidak tahu. Saya perlu belajar banyak, dan untuk itu mungkin penjelasan saya banyak kata-kata yang kurang jelas atau kurang seperti apa gitulah ya. Nah, keterbatasan saya. Tapi saya harap Roh Kudus yang Tuhan karuniakan buat setiap kita, itulah yang akan bekerja dengan luar biasa, menjelaskan buat setiap kita bahwa Natal adalah sesuatu yang luar biasa buat setiap kita yang percaya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.